Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas materi tentang warisan. Apa warisan itu? Mengapa banyak manusia bertikai hanya karena warisan? Dan bagaimana pandangan Islam tentang warisan? Warisan adalah istilah menurut bahasa Indonesia yang mengandung arti harta peninggalan, pusaka, dan surat-surat wasiat. Purwadarta 1983-148. Sedangkan istilah di kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa tirkah atau warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan mayit, baik berbentuk harta maupun hak-hak yang selain harta. Dapat kita simpulkan bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya setelah kematiannya, dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan si mayit dengan segala yang ada hubungan dengan harta tersebut dengan orang lain, seperti wasiat dan hutang piutang. Penyebab pertikaian karena warisan. Beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik perebutan harta warisan dalam keluarga adalah pembagian yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama. Konflik yang sering terjadi karena dalam pembagiannya tidak berdasarkan ajaran agama dan musyawarah bersama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan diangkat atau wafat, sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang bertengkar dengan pembagian warisan. Mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang warisan? Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama telah mengatur tata cara pembagian warisan, termasuk menentukan ahli waris dan bagiannya dengan cukup jelas. Di dalam Al-Quran, aturan kewarisan sebagian besar diatur di dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 yang menerangkan para ahli waris dan bagiannya masing-masing. Sebagian lagi diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 240, surah Al-Anfal ayat 75, dan surah Al-Ahzab ayat 6. Dikutip dari buku berjudul Pembagian Waris Menurut Islam oleh Muhammad Ali As-Sobuni, jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada 6 macam, yaitu setengah. Yang berhak mendapatkan separuh harta warisan ada 5 orang, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. 1/4.
Yang berhak mendapatkan seperempat harta warisan adalah suami dan istri. 1/8. Istri seorang atau lebih bila suami memiliki anak atau cucu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. 2/3. Yang berhak mendapatkan 2/3 adalah 2 anak perempuan kandung atau lebih, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudara kandung perempuan atau lebih, dan 2 saudara perempuan seayah atau lebih. 1/3. Ibu, saudara laki-laki atau perempuan seibu. 1/6. Ayah, kakek atau bapak ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek atau ibu ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Lalu, bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam warisan? Allah berfirman, Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagikanlah harta warisan kamu kepada para ahli waris menurut ketentuan Allah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sebab-sebab mewarisi ada 4 hal, yaitu hubungan darah, perkawinan, memerdekakan budak atau wala, dan seagama dalam Islam. Penghalang kewarisan. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Al-Um, yang menjadi penghalang ahli waris untuk mewarisi adalah karena perbudakan, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, dan perbedaan agama. Demikianlah materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.